وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita dapat jumpa kembali di hari Ahad ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Jadi sebelum kita mulai lanjutannya, kembali diingatkan bahwa kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, tidak ada yang hidup kekal. Kita semua pasti akan menjumpai kematian sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang sudah kita kenal atau bahkan orang-orang yang kita cintai. Nah, suatu waktu nanti kita juga akan menjumpai yang namanya kematian. Dan kemudian juga sudah jelaskan bahwa di saat kematian datang itulah timbul penyesalan bagi sebahagian besar manusia, di mana mereka menyesal karena apa? Karena selama hidup di dunia ini mereka melalaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka meninggalkan amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi penyesalan itu tidak ada faidah dan gunanya. Nah, oleh karena itulah berkaca kepada ayat-ayat yang menerangkan penyesalan orang-orang yang sudah mati, bahwa mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang selama hidup di dunia ini, yang mereka lalaikan selama hidup di dunia ini, maka berkaca kepada itu, marilah kita kerjakan amal-amal soleh sebelum terlambat, sebelum terjadi penyesalan bagi kita. Tapi kita dalam mengerjakan amal-amal soleh, tidak boleh kita ini sembarangan. Tidak boleh kita ini hanya sekedar mengamalkan sesuatu, tapi tidak memiliki dasar. Maka kita ketika hendak mengerjakan amal-amal soleh, hendaklah kita ini berdasarkan kepada ilmu. Jangan asal mengamalkan, tapi kita tidak memiliki ilmunya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan kepada kita yaitu ilmu. Seperti dalam Al-Qur'an, ada disebutkan dalam Quran surat Thaha, dikatakan Rabbi zidni ilman. Rabbi wahai Rabbku, zid tambahkanlah nih kepadaku ilman, ilmu. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu. Tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang dapat menyelamatkan, ilmu yang dapat membebaskan kita, yaitu dari azab Allah nanti di hari kiamat. Dan juga dapat menyelamatkan kita dengan memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu adalah ilmu agama. Maka kita selalu meminta, berharap kepada Allah agar Allah senantiasa menambah ilmu agama kepada kita, sehingga ketika kita nanti mengerjakan amal-amal soleh sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran yang juga dicontohkan oleh Rasulullah di hadis, maka kita akan senantiasa bertambah ilmu itu. Dan kita juga jangan lupa bahwa ilmu itu hanya dapat dengan cara belajar. Luangkan waktu, cari waktu, sempatkan waktu dan paksakan kita harus memiliki waktu untuk menuntut ilmu. Karena kata Nabi, innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanyalah dapat dengan cara belajar. Nah, kemudian juga yang harus kita perhatikan di sini, ini yang kita akan pelajari, bahwa sebagaimana juga temanya sudah disebutkan di dalam undangan kajian. Jadi kita ini sandaran ilmu kita dalam beragama
sandaran ilmu kita yang nanti akan mendapatkan balasan ganjaran di sisi Allah adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan berdasarkan kepada mimpi-mimpi orang-orang tertentu, bukan hanya sekedar ya ilmu itu dari pengalaman-pengalaman pribadi ya orang-orang tertentu. Karena banyak sebagian orang, sebagian kelompok itu mereka mengamalkan ajaran-ajaran agama itu ada sebagaimana ya yang diimpikan oleh guru-guru mereka. Guru-guru mereka bermimpi ini itu lalu menjadi ajaran agama. Atau yang mereka mempraktekkan agama itu dari pengalaman dari guru-guru mereka. Nah, kita tidak demikian. Bahwa kita ketika hendak mengerjakan di antara amal-amal yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasul harus selalu bersandarkan, harus selalu berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini juga sebagaimana sudah jelaskan kemarin di awal atau di akhir pelajaran, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata beliau, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayal haud. Jadi kata beliau, aku telah tinggalkan kepada kalian, aku telah wariskan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat, lan tadilu, yang kalian tidak akan tersesat ba'dahuma, setelah berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Jadi ada jaminan ya dari Rasulullah, kalau kita ini berpegang teguh dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, kita tidak akan tersesat untuk selamanya. Apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau wariskan kepada kita umat Islam, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah, yaitu Nabi, yaitu sunnahku, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang telah sebutkan, yang telah diceritakan, yang telah dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah. Dan walayyatafarraqa, kedua-duanya tidak boleh terpisah. Pada saat kita menuntut ilmu, pada saat kita beramal, pada saat kita ini menyampaikan atau berdakwah dalam perkara-perkara agama, kita tidak boleh memisahkan keduanya. Harus selalu membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kemudian hatta yarida alayil haud, sampai nanti keduanya berjumpa saya di telaga, atau maksudnya sampai hari kiamat. Ya kita nggak usah lah sampai hari kiamat kita sampai kematian kita nanti. Jadi selama kita masih hidup, pada saat kita hendak mempelajari agama, pada saat kita hendak mengamalkan di antara amal-amal soleh sebagaimana diperintahkan oleh agama, pada saat kita hendak memposting atau hendak men-share atau bahkan berdakwah, mengajak orang beribadah kepada Allah, kita tidak boleh yaitu melepaskan diri kita dari memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak boleh kita pisahkan salah satu di antara keduanya. Ya, begitu juga dalam hadis yang lain. Rasul juga pernah mengatakan, inna syaiton qad ya'isa ayyubada bi ardikum walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik. Sesungguhnya syaitan itu berputus asa untuk disembah, untuk diibadahi di bumi kalian ini. Tetapi setan itu senang seandainya dia ditaati pada perkara selain daripada yang demikian itu, yaitu mimma tahaqaruna, yaitu lantaran kalian meremehkan min a'malikum, sebahagian dari amal-amal kalian. Ya, maka sebab itu fahdaru, berhati-hatilah kalian. Nah, ini kita ambil, inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abadan. Ya, jadi kata beliau, sungguh-sungguh aku telah tinggalkan pada kalian selama kalian berpegang teguh ya bihi dengannya, falan, maka tidak akan tadilu, kalian tersesat abadan, selama-lamanya. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau kita mempelajari agama, pada saat kita mengamalkan ajaran agama, atau ada seseorang mendakwahkan agama, lalu dia tidak berpegang teguh ya kepada dua ini yang Rasul tinggalkan, yang Rasul wariskan, maka pasti akan tersesat. Baik dia itu meninggalkan kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya. Apa yang Rasul tinggalkan untuk kita? Yaitu kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatan nabihi, yaitu dan sunnah nabinya, yaitu Al-Quran dan hadis.
Itu pengkabaran, ya, informasi dari Rasulullah. Kalau kita ingin lurus jalan kita, kalau kita ingin benar dalam ibadah kita, kalau kita ingin mendapatkan balasan, ya, dari amal ibadah kita, dari amal-amal soleh kita, jangan lepas mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita hendak menghadiri kajian-kajian dari ustadz-ustadz, ya, dari ajengan-ajengan, dari ulama-ulama yang mengajarkan agama kepada kita, jangan sekali-kali kita belajar sama ustadz-ustadz yang tidak pernah menjelaskan ayat Quran dan hadis Nabi. Biasakan, ya, kita ngaji, kita belajar sama orang-orang yang selama mengajarkan agama kepada kita, ya, mereka membawakan ayat-ayat Allah sebagai hujah, sebagai argumen, ya, sebagai dalil. Begitu juga menyampaikan hadis-hadis Nabi. Karena antara Quran dan hadis ini adalah yang sangat berkaitan. Dua hal yang sangat berhubungan. Tidak bisa kita hanya mempelajari Al-Quran saja dengan meninggalkan hadis. Atau kita belajar hadis tapi kita tidak belajar Al-Quran. Ya, kedua-duanya. Dan bahkan di dalam ayat pun, kemarin juga sudah dibacakan dalam Quran Surat Toha, Allah Jalla wa'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ya, jadi kata beliau, wa imma, maka ada kalanya ya'tiyana akan datang kepada kalian, yaitu hudan, petunjuk, ya. Jadi datang kepada manusia lewat rasul-rasul, ada petunjuk Allah, ada bimbingan Allah. Untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita hidup, dan bagaimana cara kita ini yang menjalani kehidupan kita sampai kita mati. Ada petunjuknya. Maka sebab itu, faman, maka barang siapa tabi'a yang mengikuti hudaya, petunjuk aku, kata Allah. Nah, petunjuk Allah yang diturunkan ya melalui Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ya mengikuti petunjuk saya, fala yadilu, maka dia tidak akan sesat, dan wala yashqa, dan hidupnya tidak akan celaka. Jadi kalau kita ingin hidup dalam kondisi lurus, ya, kita tidak tersesat di dunia ini, dan kita tidak celaka di dunia dan di akhirat nanti, ikutilah petunjuk-petunjuk Allah. Ya, jangan kita mengikuti petunjuknya manusia. Jangan kita mengikuti apa maunya, ya, sebahagian orang, ya, sebahagian kelompok, ya, agar kita mengikuti ajaran mereka. Ikutilah Quran. Untuk apa Allah turunkan Quran? Untuk apa Allah mengutus Rasulullah? Coba. Allah menurunkan Quran itu sebagai petunjuk buat kita, untuk hidup kita. Ngapain kita hidup? Ya, apalagi kita sudah kenyang lah, sudah di atas 40 tahun hidup kita misalnya. Udah, ya, sekarang ikut bimbingan Allah. Bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Nah, kalau ingin bagaimana kita ini mengikuti petunjuk Allah, ya, katakan Allah mengatakan dalam Al-Quran supaya kita sholat. Bagaimana cara kita sholat? Sederhana. Ya, sebagian nanti juga akan jelaskan, kita ikuti Nabi, bagaimana cara sholatnya. Kita ingin berpuasa sebagaimana perintah dalam Al-Quran. Bagaimana cara berpuasanya? Ikuti Nabi. Ya, bagaimana ketika kita ada rezeki, kita hendak menunaikan ibadah haji misalnya, bagaimana supaya haji kita ini benar? Yaitu ikuti dan contohlah Rasulullah SAW, dan begitu seterusnya. Maka antara Quran dan hadis itu ada keterkaitan, ada keterikatan yang tidak bisa kita pisahkan hanya belajar Al-Quran saja lalu meninggalkan hadis atau kebalikannya. Apalagi kita belajar agama tidak menggunakan bimbingan Al-Quran dan hadis. Maka biasakanlah. Ya, maka sebab itu para ulama pun seharusnya, para ustadz pun, para syekh pun sebetulnya pada saat ya mereka berdakwah, pada saat mereka menyampaikan perkara-perkara agama, tidak boleh mereka meninggalkan pengajaran yang berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Kalau mereka tidak mampu, ya jangan berdakwah, berat. Karena mereka nanti menjadi ulama mereka nanti menjadi ulama yang mengajak kepada kesesatan. Dan kita juga sebagai umat, ya, sebagai kaum muslimin, sebagai jamaah lah dari ya, yang mengajarkan kita juga hendaklah terbiasa ya menerima pengajaran-pengajaran itu bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur, yaitu surat ke-24 ayat 51, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Jadi Allah mengatakan, innama kana hanyalah karena ada kaul, perkataan, kaulul mukminin, perkataan, ucapan orang-orang beriman. Idza du'u, apabila didakwahi, apabila diajak, apabila diseru, ya untuk memahami, untuk mengamalkan, yaitu ya Allah, firman-firman Allah, apabila diajak kepada Allah, apabila diajak ya untuk memahami firman-firman Allah, wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya, diajak kepada rasulnya, liyahkuma, supaya rasulullah yang memberikan hukum, bainahum, di antara mereka, ayyakulu, hanyalah mereka yakulu, mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itulah, jadi kalau kita ini mengaku sebagai seorang mukmin, kalau kita ingin menempatkan diri kita sebagai seorang mukmin, kalau diajak kepada Allah, diajak kepada Rasul, maksudnya diajak kepada firman Allah, diajak kepada sabda Rasul, dibacakan ayat, dibacakan hadis, ya demikian kata Allah dalam Al-Quran, demikian sabda Nabi dalam hadis. Nah, ucapan orang-orang beriman hanyalah sami'na, artinya kami mau dengar. Enggak banyak bantah dia. Enggak nolak dibacakan ayat, dibacakan hadis. Ya, dia akan menyimak ya apa yang disampaikan kepada dia dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Dan ketika dia sudah dengar dan dia tahu maksud daripada ayat tersebut, dia paham dari hadis Nabi tersebut, maka dia wa ata'na, taat, yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan itu sifat orang beriman. Tapi kalau sekarang kita ini ngakunya beriman, tapi ketika hendak dibacakan ayat, ketika hendak disampaikan hadis, kemudian kita menolak, kita enggak mau dengerin, kita menjauh, kita antipati a priori, ya bahkan kita alergi dibacakan ayat hadis, seakan-akan kita bukan umat Nabi misalnya, maka bagaimana mungkin dikatakan keimanan kita ini benar? Iman kita palsu, ngakunya beriman, tapi ketika dibacakan ayat, dibacakan hadis, kita kemudian menolak. Kita menjauh, kita menghindar, coba bayangkan. Seakan-akan kita benci dengan yaitu firman Allah dan sabda Rasul. Dan artinya kalau begitu kita benci juga dengan Allah dan Rasul. Kalau kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, maka cintailah firman Allah dan sabda Rasul. Sebagaimana kita kalau cinta sama orang tua kita, ya maka kita ketika mendengar suara ibu kita, mendengar suara ayah kita, kita akan menyimak apa yang dikatakan oleh keduanya. Bahkan nanti ada saat-saat kita akan merindukan ya kedua orang tua kita. Kita akan merindukan suara orang tua kita, yaitu pada saat mereka sudah tidak ada. Ya. Nah, sekarang firman Allah, sabda Rasul ada diabadikan dalam Quran dan hadis. Maka belajarlah mencintai Allah Rasul dengan cara sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering mendengarkan Al-Quran dan juga pemahamannya, dan begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Nah, itulah baru kalau orang sudah sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul, kepada firman Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang dikatakan orang beriman. Bahkan Allah mengatakan lagi, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Ya, jadi kalau ingin sukses dunia akhirat, jadilah orang mukmin yang kalau diajak, diseru, didakwahi kepada firman Allah dan sabda Rasul, ucapannya adalah, ya kami mau dengar. Begitu sudah paham, ya kami mau taat. Begitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, yang surat ke-33, ayat yang ke-36, ya Allah kembali berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas, tidaklah boleh ya bagi laki-laki yang beriman, dan juga tidak pantas bagi perempuan yang beriman,
apabila Allah dan Rasul, ya, apabila Allah dan Rasul qada menetapkan amran suatu perkara, idza qadallah, apabila Allah menetapkan, apabila Allah memutuskan, ya, begitu juga Rasul memutuskan amran suatu perkara, misal Rasul mengatakan A, Allah Rasul mengatakan B misalnya, Allah Rasul mengatakan wajib, Allah Rasul menganjurkan suatu perbuatan, kemudian ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu ada pilihan yang lain bagi mereka dari perkara tersebut. Jadi kalau Allah Rasul mengatakan A, maka tidak boleh kita milih yang B. Kalau Allah Rasul mengatakan B, kita tidak boleh milih yang A. Nggak boleh, nggak ada pilihan. Kalau kita masih milih-milih, kita pilah-pilah, kita pilih-pilih, berarti kita belum beriman. Karena dalam ayat awal tadi, ya, wa makana lil mu'minin, tidak pantas. Dan kebanyakan ahli tafsir menjelaskan wa makana, ya, tidak pantas, ini maksudnya adalah haram. Sesuatu yang dilarang. Dilarang bagi orang laki-laki ataupun perempuan yang beriman. Ya. Tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul mengatakan A, lalu kemudian dia pilih yang lain. Tidak pantas. Jadi kalau Allah Rasul mewajibkan, tidak boleh kita menolak. Kenapa sih? Ya Allah wajibkan. Kenapa sih nggak disunahkan atau nggak usah diwajibkan gitu? Kenapa sih Allah Rasul mengharamkan? Kenapa sih nggak membolehkan? Nggak boleh bagi kita. Karena semua itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah berhak mengatur kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang memberikan kita rizki. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita dan seterusnya. Maka ketika Allah mengatur kehidupan kita, maka kita wajib mengikutinya. Ya, kita saja kalau seandainya masuk suatu perusahaan misalnya, ditentukan jam masuknya, jam 8 masuk, jam 4 pulang, jam 12 sampai jam 1 istirahat misalnya, apakah kita pernah protes sama pemimpin perusahaan atau sama perusahaannya? Ya kita nurut. Terus kita disuruh mengerjakan pekerjaan A misalnya. Nah, selama kita memang ingin bekerja di situ, selama kita ingin digaji, selama kita ingin mendapatkan ya katakan penilaian positif dari perusahaan, kita akan kerjakan sungguh-sungguh. Kita tidak ingin terlambat, kita juga tidak ingin pulang cepat. Kita mengikuti aturan, masuk jam sekian, pulang jam sekian, istirahat jam sekian, kita melakukan pekerjaan kita ini dan pekerjaan itu. Maka kita akan nurut sama pimpinan perusahaan. Kenapa? Karena kita anggap dialah yang selama ini memberikan kepada kita gaji. Nah, sekarang Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang begini-begini segala macam kepada kita. Kenapa kita tidak mau diatur? Ketika Allah perintahkan kepada kita sholat, kenapa kita protes? Ketika Allah perintahkan puasa, ketika Allah perintahkan ini segala macam, kenapa? Ya, kita memilih dan memilah coba. Bahkan kita enggan melaksanakannya. Kalau kita di perusahaan mungkin sudah dipecat itu kalau kita melawan. Kita tidak mau menunaikan kewajiban sebagai karyawan. Nah, coba kalau andai kata Allah marah, kita dipecat, gimana rasanya? Ya, maka belajarlah menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang beriman, yaitu ketika Allah dan Rasul menetapkan suatu perkara, lalu kemudian tidak memilih dan memilah. Pokoknya udah terima. Kata Allah Rasul A, kita juga ikut A. Itu yang kedua ya, itu sifat orang beriman dan selalu diajak kepada Allah dan Rasul. Ya, makanya kita kalau sebagai dai ajak umat manusia, ajak kaum muslimin kepada Allah dan Rasul. Kalau kita ngaji, kita sebagai jamaah cari pengajian yang ustadznya mengajarkan kepada kita ya perkara-perkara agama yang selalu menyampaikan ayat-ayat Allah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Itu karena itu. Ya kemarin sudah dijelaskan. Ya, dan tadi juga sebagian sudah di awal sudah dijelaskan bahwa Nabi telah meninggalkan kepada kita dua hal yang kalau kita ini berpegang teguh kepada keduanya, baik di dalam belajar, baik di dalam beramal, baik dalam berdakwah, kita ini berpegang kepada kedua hal tersebut, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Itu jaminan dari Nabi. Ya, jadi mafhumnya kalau kita selama ini belajar agama, kita menjauh dari Al-Quran Sunnah, atau kita hanya berpegang kepada salah satu di antaranya,
pasti akan ada kesesatan. Dan kita sering jumpai kesesatan-kesesatan ya yang ada di antara kaum muslimin di negeri kita. Ada orang sholatnya 3 waktu, ada orang sholatnya dengan bahasa daerah masing-masing, belum lagi sholatnya itu di dahinya harus ada batu misalnya, dan banyak lagi yang lain. Keanehan-keanehan. Ya makanya beruntunglah kita ada MUI yang dia berperan serta ya di dalam memberikan fatwa bahwa ajaran ini sesat, ajaran itu sesat. Ya, sehingga orang ya bisa berhati-hati. Bayangkan sudah ada begitu aja masih banyak orang tersesat. Banyak orang yang menyesatkan juga. Ya makanya jangan jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga ayat yang lain, banyak sekali ayatnya sebetulnya. Allah mengatakan juga dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Wa idza, dan apabila kila dikatakan, apabila diucapkan, apabila diserukan, apabila didakwahkan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ma anzalallah, apa yang Allah telah turunkan. Apa yang Allah telah turunkan? Yaitu Al-Quran maksudnya. Semua ahli tafsir ketika menafsirkan surat Al-Baqarah 170, ya ketika menafsirkan apa yang Allah turunkan, yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Jadi apabila diserukan, didakwahkan ya kepada umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin sekarang, ya ikutilah apa yang Allah turunkan. Sayangnya, kalau mereka menjawab, mereka mengucapkan, bal, tidak, kami hanya akan mengikuti apa-apa alfaina, apa-apa yang kami dapatkan, apa-apa yang kami jumpai, alaihi, di atasnya, aba, anak, leluhur atau nenek moyang kami. Jadi banyak orang ketika diajak kembali kepada apa yang Allah turunkan, kita ajak mereka untuk mengikuti Al-Quran, mereka lebih suka mengikuti apa yang mereka dapatkan dari leluhur mereka, tradisi-tradisi, adat-adat. Dan sulit sekali kita ya meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan leluhur. Ini kata orang tua dulu. Ini ajaran orang tua dulu. Padahal kalau diruntur-tuntut ya apa yang diajarkan sama orang tua itu berdasarkan ya kepada ajaran agama atau tidak? Ya kebanyakan tidak. Nah, sehingga Allah mempertanyakan dalam ayat selanjutnya, awalau kana, apakah juga kalian akan mengikuti yaitu bapak-bapak kalian, walaupun abahum, walaupun leluhur kalian, la yaqiluna syai'an, tidak memahami, tidak mengerti syai'an sesuatu pun, wala yahtadun, dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Nah, apakah kalian juga akan mengikuti nenek moyang, leluhur kalian, kendati punya nenek moyang kalian yang mengajarkan kalian begini begitu, mereka itu tidak memahami ilmu agama sedikit pun. Mereka ini orang-orang yang tidak mendapatkan bimbingan, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Nah itu. Ya, jadi kalau seandainya di dunia ini ada orang mengajarkan kepada kita, padahal orang yang mengajarkan kita ini tidak tahu apa-apa, pertanyaannya apakah kita mau belajar? Tentu kita akan enggan belajar. Misalnya kita hendak belajar bahasa Arab, tapi dari orang yang tidak tahu bahasa Arab, mau belajar nggak? Pasti nggak mau. Kita mau belajar mobil misalnya, ya, tapi belajar mobil sama orang yang nggak bisa bawa mobil, nggak akan mau kita, walaupun gratis. Kenapa? Akan mencelakakan kita. Begitu juga walayah tadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita ini misalnya berada di satu daerah yang kita nyasar di tempat itu, lalu kemudian kita bertanya kepada seseorang yang sedang celingukan, kita panggil, Mas, maaf, numpang tanya, Mas tahu nggak alamat ini? Oh maaf Pak, saya juga nyasar ke sini. Nah, apakah kita melanjutkan pertanyaan kita, ingin dibimbing sama dia, ingin ditunjuki sama dia supaya sampai ke tempat tujuan? Pasti, kalau sama-sama nyasar, kita tidak akan bertanya satu sama lainnya. Nah, jadi kalau masalah-masalah dunia, kita ini apa? Paham. Tapi dalam masalah agama kadang-kadang kita sulit. Sudah jelas misalnya, maaf, ustadznya nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis misalnya. Masih aja kita duduk di situ belajar. Ya, bahkan kita diajarkan untuk mengamalkan ini, kita diajarkan untuk mengamalkan itu, dan tidak pernah dia menyampaikan bahwa apa yang diajarkan, apa yang disuruh mengamalkan kita ini, ya dengan contoh-contoh dari
amalan-amalan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis. Nggak pernah menampakkan, nggak pernah menunjukkan, tidak pernah memperlihatkan kepada kita dalil-dalilnya. Dan ini banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita seperti itu. Makanya ketika kita ini diseru, diajak untuk mengamalkan apa yang Allah turunkan, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, diberikan pemahaman, diberikan pengertian tentang Al-Qur'an, maka jangan sekali-kali kita menolak, karena memang kita belajar agama adalah dengan belajar Al-Qur'an. Kita belajar agama itu adalah dengan belajar hadis. Ya, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Dan Allah tidak hanya menyuruh kita beribadah, tapi Allah menunjukkan caranya. Maka kemudian turunkanlah kitab. Ya, di antaranya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran untuk bimbingan kita. Bagaimana cara kita beribadah. Ibadahnya apa saja yang diperintahkan. Disebutkan dalam Al-Quran. Ada misalnya aqimus sholat, tegakkan sholat. Wa atu zakat, bayar zakat. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kamu berpuasa dan seterusnya. Tapi di Quran tidak dirinci bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara kita ini membayar zakat, ya, bagaimana cara kita menunaikan ibadah haji, misalnya, nggak ditunjukkan. Nah, kemudian diutuslah Rasulullah. Rasulullah itu mendapat tugas untuk mencontohkan, bagaimana cara sholat kepada umatnya, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara menunaikan ibadah haji, bagaimana cara membayar zakat, dan begitu seterusnya. Jadi itu fungsi Al-Quran, fungsi hadis. Kalau sekarang misalnya tiap-tiap orang mempunyai wewenang untuk memberikan pengajaran agama seenaknya saja, betapa hancurnya agama kita. Karena tiap-tiap ustadz, tiap-tiap guru pasti akan berbeda, cara mengajarkannya pasti. Tapi dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan hadis, maka dimanapun kita berada, maka cara-cara ibadah kita akan sama. Ya, apakah kita di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama. Kita pergi ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Irian, manapun, sama. Ya, bahkan kita ke luar negeri, ke Malaysia, kita ke Filipina, kita kemanapun, caranya sama. Karena semuanya diajak untuk mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya, nah itu. Makanya jangan jauh dari Al-Quran Sunnah di dalam mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan agama ini. Begitu juga dalam ayat yang lain. Jadi bukan hanya diajak kepada apa yang Allah turunkan saja. Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah, ya, ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apabila didakwahkan kepada mereka, apabila diserukan kepada mereka, ta'alau, kemarilah kalian kepada apa-apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan kemarilah kalian juga kepada rasul. Maka mereka menjawab, banyak di antara manusia itu menjawab, hasbuna, cukuplah untuk kami ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapatkan, apa yang kami jumpai, bapak-bapak kami, nenek moyang kami, leluhur kami berada di atasnya. Jadi bukan perkara yang aneh, kalau kita berdakwah atau kita ini berada dalam suatu masyarakat misalnya, mereka lebih mengedepankan kebiasaan-kebiasaan leluhur atau tradisi-tradisi ketimbang mereka mengamalkan Quran Sunnah. Karena sudah Allah abadikan, sudah Allah jelaskan, dan tidak hanya 2 ayat, banyak sekali ayat yang lain. Ya, nanti juga ada dalam Al-Quran surat Luqman, dan banyak lagi yang lain. Bahwa memang umumnya kebanyakan manusia selama mereka tidak terdidik dengan baik, dengan perkara agama, maka mereka akan lebih mengedepankan, mereka akan lebih mendahulukan ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka, dari leluhur mereka, daripada mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kembali katakan lagi, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka juga akan mengikuti nenek moyang mereka, leluhur mereka, kendati pun mereka la ya'lamun, tidak mengetahui syai'an sesuatu pun, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini adalah gambaran yang bisa kita jumpai di masyarakat.
Tapi lepas dari itu semua, bahwa ketika kita mengajak, ketika kita ini berdakwah, atau kalau kita ini yang belajar, kita ini termasuk audien al-mad'u, kita yang diajak, kita yang diseru, karena kita sebagai umat, kita ngaji kemana-mana misalnya, maka hendaklah minta kita diajak sama guru-guru kita, sama ustadz-ustadz kita, minta diajak untuk memahami Al-Quran dan hadis. Bukan hanya beramalnya, bukan hanya mengerjakan suatu amalan saja, tapi kemudian kita minta dalilnya, kita minta dasarnya. Ya, Ustadz mengatakan kami harus begini-begini. Tolong Ustadz tunjukkan kepada saya dalilnya. Beritahukan kepada saya, ada nggak bahwa Nabi mengamalkan amalan tersebut? So, kalau tidak ada, percuma. Coba dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan, man amila amalan laisa alaiha amruna fahuwa raddun. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dari istri Nabi, beliau mengatakan, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna, laisa tidak ada, alaihi atasnya, atas amalan tersebut, amruna, yaitu urusan agama kami, tidak ada dalam urusan agama kami, tidak ada syariatnya, ya tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, ya dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, fahuwa, maka dia amalan tersebut raddun, tertolak, artinya tidak mendapatkan balasan. Ya, kalau kita ini bekerja, lalu nggak digaji, mau nggak lanjut? Ya, pasti kita akan, ya nggak lanjut, ya habis sudah kerja capek-capek, nggak digaji. Jangankan gaji, nggak digaji. Gaji kita kurang, misalnya kita ngajar, misalnya gajinya 500.000 misalnya. Lah, buat sewa rumah saja, ya, buat bayar kontrakan 1 juta, bisa nggak ketutup? Nggak bakalan ketutup. Pasti kita juga, walaupun digaji. Nah, apalagi ini tidak. Nah, sekarang kita capek-capek sholat, puasa misalnya. Tapi, ya kita mengerjakan sholat dan puasa ini tidak sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan dia dari Rasulullah, atau tidak ada syariat dari Rasulullah cara-cara sholatnya, maka bisa jadi aliyadzubillah sholat kita juga raddun, tertolak. Ya, nanti akan datang penjelasan dalam hal-hal seperti ini. Nah, ya, itulah dalil-dalil yang menerangkan kepada kita bahwa kita baik sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, baik juga kita sebagai jamaah, sebagai orang yang didakwahi, maka pada saat kita mengajar atau kita belajar, jangan sekali-kali lalai, kita mengabaikan, kita menjauhkan diri dari mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena sumber agama adalah Al-Quran dan hadis. Makanya ilmu itu harus bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Itu ilmu namanya. Ya, itu tidak ada yang lain. Jadi kalau ucapan para ulama, ucapan ustadz-ustadz, lihat, ya, ditimbang. Sesuai nggak dengan Quran hadis? Kalau sesuai berarti ucapan ustadz benar. Tapi kalau tidak sesuai, bertentangan dengan Quran hadis, berarti ucapannya salah atau keliru. Nah, gitu. Jadi harus ditimbang dengan Quran sunnah. Quran itu firman Allah, sunnah itu sabda Nabi. Nah, itu. Kemudian juga sebagai ya umat Islam, dan kita tahu umat Islam itu banyak dan majemuk juga, punya latar belakang juga yang berbeda-beda, ya punya pengalaman juga yang berbeda-beda. Ya, tentu pada saat kita belajar agama akan ada perbedaan-perbedaan, akan ada perselisihan-perselisihan yang kita sering sebut dengan khilafiyah, ya, perbedaan, perselisihan, ikhtilaf, ya. Nah, itu wajar ya, kita kalau misalnya belajar agama, lalu kita jumpa itu, dan ini juga sudah diisyaratkan, ya, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bersabda ketika sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah bertanya meminta sesuatu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepada saya. Ya, jadi salah seorang sahabat meminta Nabi memberikan nasihat kepadanya. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada sahabatnya itu, yaitu Al-Irbad bin Sariyah. Kata beliau, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wasam'i, dan dengar, wa ta'ah, dan taat. Ingat ya, itu wasiat Nabi kepada kita. Walaupun itu kepada Irbad bin Sariyah, tapi yang dimasukkanlah untuk umatnya.
kita sebagai umat Nabi, sebagaimana pesan Nabi kepada Irbad sahabatnya, ini juga untuk kita, agar kita senantiasa bertakwa, agar kita senantiasa sami'na wa ata'na, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Walaupun yang menyuruh kamu, walaupun yang memberikan motivasi kepada kamu, itu hanya seorang budak Habsyi, budak Ethiopia. Ya, dulu Bilal bin Rabah itu orang Ethiopia, Habsyi. Jadi walaupun engkau disuruh, engkau diingatkan, engkau ditegur ya oleh budakmu, apalagi ini istri misalnya, apalagi ini anak atau adik, ya atau saudara misalnya memberikan nasihat, selama itu memang benar, ada sandarannya Quran Sunnah, maka kita sam'i wa ta'ah, kita dengar dan taat. Nah, ada terus. Nah, ini yang disebutkan tadi. Kata Rasulullah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapapun di antara kalian nanti ada yang masih hidup sepeninggal saya, ini prediksi Nabi. Nabi mengatakan nanti kalau saya tidak ada dan di antara kalian ada yang masih hidup, ya bayangkan zaman sahabat itu ya. Apalagi zaman sekarang, udah jauh, udah 14 abad ya. Tentu lebih parah lagi. Nanti siapapun di antara kalian ada yang masih hidup sepeninggal saya, fasayara, maka dia akan melihat ikhtilafan katsiran, banyak ikhtilaf, banyak perselisihan. Bayangkan zaman sahabat, udah mulai ada perselisihan. Maka kalau seandainya terjadi perselisihan itu, fa'alaikum, maka wajib bagi kalian bisunnati, untuk berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnah Nabi. Kalau Quran, ya setiap orang berpegang kepada Quran, bahkan tiap rumah memiliki Al-Quran. Tapi dengan sunnah, orang jarang sekali. Jarang dijumpai rumah-rumah yang ada kitab-kitab hadis. Kalau Quran ada, walaupun nggak dibaca, walaupun nggak paham, ya minimal ada Quran lah. Ya, maka Nabi berpesan, kalau seandainya di antara kalian nanti ada yang masih hidup, maka dijamin orangnya akan menjumpai banyak perselisihan. Maka ketika terjadi perselisihan itu, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdin. Juga berpegang teguh kepada sunnahnya para khulafa rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, khulafa rasyidin yang al-mahdin, yang mereka itu mendapat hidayah. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham. Maksudnya jangan dilepas. Pegang terus sepanjang hidupmu sampai mati. Jadi Rasulullah sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa sepeninggal beliau, yaitu zaman sahabat, apalagi zaman sekarang, ya beliau sudah mengabarkan akan adanya khilafiyah, perselisihan. Ya makanya tadi di kita saja ada kelompok-kelompok satu dengan yang lainnya, belum lagi dalam masalah mazhab di luar sana. Ya, jadi hal ini adalah sesuatu yang memang ada sesuatu yang wajar memang kita jumpai. Yang penting adalah pada saat kita jumpai perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan, maka kita disuruh berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Nah, maka penting bagi kita untuk belajar, penting bagi kita untuk menuntut ilmu, penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Begitu juga dalam ayat-ayat Al-Quran, ya Allah Jalla wa'ala juga sudah mengisyaratkannya ya kepada kita, kalau andai kata terjadi perselisihan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura, ya, dalam Quran surat 42, ya, surat Asy-Syura ayat ke-10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma talabtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma, dan apapun ikhtalaftum kalian berselisih min syai'in fihi padanya, min syai'in sesuatu, jadi apapun yang kalian perselisihkan tentang sesuatu, fa hukmuhu, maka hukumnya, maka keputusannya adalah ilallah, kepada Allah. Fa hukmuhu ilallah. Jadi kalau kita berselisih tentang sesuatu, apakah itu dalam masalah akidah, apakah itu masalah fikih, apakah dalam masalah muamalah, ya wajarlah kita dengan yang lain karena punya latar belakang yang berbeda, punya ya pengalaman yang berbeda.
lalu ada perbedaan satu dengan yang lain. Dalam masalah wudhu misalnya, dalam masalah mandi misalnya, dalam masalah sholat dan yang lain-lain. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau andai kata terjadi perbedaan, ya Allah kemudian memberikan keputusan, fahukmuhu, maka hukumnya, ketetapannya, keputusannya kembalikan kepada Allah. Lihat Al-Quran. Bagaimana maunya Allah dalam Al-Quran. Itu. Ya jangan bikin hukum sendiri. Jangan membuat keputusan sendiri, tapi ikutilah apa mau Allah dalam Al-Quran. Atau juga dalam ayat yang lain. Ya Allah juga memberikan gambaran dalam Quran surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-59. Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah dan juga patuhlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, ini kita ambil, fa in tanaza'tum, maka jikalau tanaza'tum, kalian saling berbeda pandangan, kalian berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu. Nah, ini juga gambaran, bisa jadi antara A dengan B, antara Ustadz A dengan Ustadz B, pengajian A dengan pengajian B, ada tanazu' istilahnya, ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat. Ya, maka kalau andai kata terjadi perbedaan pendapat, maka kata Allah selanjutnya, farudduhu, maka kembalikanlah dia. Kembalikanlah sesuatu yang diperselisihkan itu, yaitu kemana? Yaitu ilallah, kepada Allah, wa Rasul, dan kepada Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi kalau kita benar-benar orang beriman, kalau kita jumpai ada perbedaan pandangan antara kita dengan yang lain, sederhana, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Apa maksud kita ini kembalikan kepada Allah Rasul? Nah, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ya, apakah itu tafsir Imam Ibnu Katsir ataupun yang lain-lainnya, di sini saya ambil aja dari tafsir Ibnu Katsir. Qala Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, sedikit ya, jadi penjelasan kembali kepada Allah Rasul itu apa maksudnya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, wa hadzal amr, ya, jadi ini adalah merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, bi anna kulla syai'in, bahwa segala sesuatu, tanaza'un nas, yang diperselisihkan oleh manusia, fihi, padanya, min usuliddin, dari dasar-dasar agama, wa furu'ihi, dan juga cabang-cabangnya, ayyuraddu, untuk dikembalikan, at-tanazu, perbedaan pandangan ini, ilallah, kepada Allah. Ya. Jadi itu pesan dari Allah. Jadi ini perintah dari Allah, bahwa ya segala sesuatu yang diperselisihkan, yang berbeda pandangan antara manusia, baik itu dalam perkara-perkara usuluddin, yaitu perkara-perkara dasar-dasar agama, masalah-masalah akidah misalnya, wa furu'ihi, dan juga perkara-perkara cabang seperti masalah-masalah fikih misalnya, untuk dikembalikan perbedaan pandangan ini ilal kitab, kepada kitab, yaitu kepada Al-Qur'an. Ya, ayyuraddul atanazu fi dzalika, dikembalikan perbedaan pandangan dalam hal tersebut ilal kitab, kepada Alkitab Al-Qur'an, was sunnah, dan sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang sudah kita baca tadi dalam Quran surat Asy-Syura, apapun perselisihan padanya tentang sesuatu, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Fama hakama bihi kitabullah wa sunnatu rasulihi wa syahida lahu bisihah fahuwal haq. Jadi apapun yang dihukumkan oleh kitab Allah dan juga oleh sunnah Rasulnya, dan kedua-duanya yaitu Al-Quran Sunnah itu mempersaksikan kesohehan, kebenaran daripadanya, fahuwal haq, maka inilah yang benar. Fama dza ba'dal haqqi ila dolal, dan tidak ada sesudah kebenaran melainkan hanyalah kesesatan. Ya. Jadi kalau andai kata ada perselisihan, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat tentang sesuatu, sebagaimana perintah Allah tadi dalam Quran surat An-Nisa, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada sunnahnya. Dan dia juga berkata lagi, Imam Ibnu Katsir, fadala ala anna man lam yatahakam fi majalin niza' ilal kitabi wa sunnah wala yarju ilaihima fi dzalika falaysa mu'minan wala bil yaumil akhir. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berhukum ketika terjadi perselisihan
tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mau merujuk, tidak mau mengembalikan perkara ini kepada keduanya, ya tentang hal tersebut, falaisa mu'minan, dia bukan orang mukmin, dan juga dia tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ya, dia tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu. Jadi kalau andai kata kita ada perbedaan pandangan, lalu kita tidak mau ya merujuk, ya kita tidak mau mengembalikan apa yang kita perselisihkan itu kepada Al-Quran Sunnah, berarti kita belum menjadi orang mukmin, belum beriman kepada Allah dan belum beriman kepada hari akhir. Begitu juga berkata Al-Mujahid, begitu juga tidak satu di antara para ulama salaf bahwa kewajiban kita adalah yaitu ila kitabillah wa sunnati rasulih. Jadi mengembalikan kepada Allah, mengembalikan kepada Rasul, itu maksudnya adalah kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya biasakan kita ini, kalau ada perbedaan, mana ayatnya, mana hadisnya. Begitu juga dari Maimun bin Mihran, ya. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, yang menafsirkan Quran surat tadi, surat 4, maka jika kalian saling berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Qala, dia berkata, yaitu Maimun bin Mihran ini, ar-raddu ilallah, kembali kepada Allah, maksudnya adalah kitab Allah, kembali kepada kitab Allah Al-Quran. Dan kemudian, warraddu ila Rasul, dan kembali kepada Rasul, idza kana hayyan, ketika Nabi masih hidup. Ya, kalau zaman Nabi dulu kembali kepada Rasul, langsung bertanya kepada Rasul. Langsung ya minta hukum kepada Rasul. Kalau Rasul masih hidup. Falamma qabadahullah, tetapi ketika Allah mewafatkan Nabi, ketika Rasul sudah tidak ada, ya, maka kembali kepada Rasul itu maksudnya adalah faradu ila sunnatihi, yaitu kembali kepada sunnahnya. Kalau sekarang karena Rasul sudah tidak ada, andai kata kita perbedaan pandangan, maka kembalikanlah kepada Rasul, maksudnya kembali kepada sunnah. Lihat hadis-hadis Nabi. Nah itu. Dan yang namanya perbedaan, yang namanya lain pendapat, itu biasa. Ya karena kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya pengalaman berbeda dalam belajar agama. Ada orang dari pesantren misalnya, memang dari sekolahnya pesantren, ada yang dia itu tamat SMA, baru dia belajar agama, ada yang sudah tua, baru belajar agama. Nah, tentu punya latar belakang yang berbeda dan juga pengalaman berbeda. Maka ketika ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya, maka sepakat kalau mereka benar-benar orang beriman, mengembalikan perbedaan pandangan mereka. Ayo, lihat Qur'annya, lihat hadisnya. Yang ketiga, dalam Quran surat An-Nisa juga, ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi Allah mengatakan, maka demi Rabbmu la yu'minun, pada hakikatnya mereka belumlah beriman. Walaupun mereka ngaku ya dengan penuh kesungguhan mengatakan saya beriman, pada hakikat dia atau orang-orang ini belum beriman. Sampai mereka yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim, sebagai pembuat keputusan ya terhadap apa yang ada perselisihan di antara mereka. Jadi kalau kita ini masih tidak mau, ketika ada perbedaan pandangan dengan orang, kita tidak mau mengembalikan kepada sunnah Nabi zaman sekarang ini, berarti kita belum beriman. Kita masih ngeyel dengan pendapat kita sendiri. Kita masih kuat berpegang kepada pendapat ustadz kita, pada jelas dalilnya, pada jelas hadis-hadisnya seperti ini misalnya. Kemudian dilanjutkan lagi, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, lalu kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan, kesulitan, kesempitan ya dari apa yang diputuskan oleh Rasul. Kalau kita diputuskan ternyata kita tarik napas gitu misalnya nggak terima ya, berarti kita juga belum beriman. Bahkan tambahkan wa yusallimu tasliman, dan mereka menerima dengan lapang dada. Berapa banyak orang yang berselisih lalu kemudian dicari apa kebenarannya, dikembalikan kepada ayat Quran dan Sunnah, kemudian ternyata selama ini pandangan dia salah, ya pemahaman dia keliru setelah dibacakan ayat hadis, lalu dia terpaksa menerimanya. Ya, karena dia nggak mau ribut, dia terima aja. Ya, artinya dia tidak menerima sepenuh hati dari apa yang ada perselisihan tersebut. Ya, makanya kita ini sebagai seorang ya beriman, atau kita mengaku diri kita sebagai orang beriman, maka hendaklah pertama kita harus mau diajak
ya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu ternyata selama ini pandangan kita, perbuatan kita, amalan kita salah, ya kemudian ternyata kita diberitahu itu salah, maka kita hendaklah menerima, meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang salah dahulu itu, dan kita kemudian mengerjakan amalan-amalan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah baru beriman, kalau kita ini menerima dengan lapang dada. Harusnya kita bersyukur, karena pas sebelum kita wafat, sebelum kita mati, kita sudah diluruskan dari kesalahan. Kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Kita ini berselisih dengan seseorang, lalu orang itu menunjukkan kepada kita mana yang benar, dan kita kemudian tahu salah, lalu kita bertobat, dan kita tidak mengerjakan yang salahnya lagi. Kita bersyukur harusnya. Ya, bukan kita ini sempit dada, malah kita bermusuhan dengan orang itu. Ya, kalau ada kita nyasar ke satu tempat, lalu kemudian ada orang menunjuki kita jalan, Mas, bukan situ jalannya, bukan ke kiri, tapi ke arah kanan. Nanti ada pohon itu belok kiri. Ya, belok kiri, nanti kira-kiranya. Jadi kalau andai kata ada orang menunjukkan kepada kita jalan yang benar, harusnya kita berterima kasih. Makasih ya Pak, saya sudah tunjukin. Apalagi dianterin sama dia. Harusnya kita ketika dibimbing, diajarin, dikasih tahu, ditunjuki jalan yang lurus supaya kita tidak nyasar lagi, kita mengatakan terima kasih. Atau kita doakan jazakallahu khairan. Bukan kemudian kita marah-marah, kita kesal, kita dendam sama orang itu. Tapi dalam masalah agama, sedikit orang yang paham. Yang ada malah dikasih bimbingan, dibacakan ayat, dibacakan hadis, dia malah kesal, dia malah marah. Ini adalah hal biasa. Ya, dalam masalah agama memang seperti itu. Ya, jadi yang penting buat kita, ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai orang yang ingin menjadi seorang mukmin yang baik, hendaklah kita membiasakan diri ya untuk belajar agama berdasarkan kepada Quran Sunnah, bukan hanya katanya, bukan kata guru saya, bukan kata guru saya, tapi apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah Nabi. Ya karena kita diperintahkan untuk taat, kita diperintahkan untuk patuh. Ratusan ayat ya yang menyuruh kepada kita untuk taat, untuk patuh, ya untuk mendengar, ya banyak sekali dari dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk semuanya itu. Ya. Makanya dalam Al-Quran juga, ya Allah memerintahkan kepada kita selalu menyandingkan, selalu merendeng. Ketika Allah perintahkan kepada kita taat kepada Allah, Allah juga memerintahkan kita taat kepada Rasul. Taat kepada Allah itu taat kepada Al-Quran, sekarang taat kepada Rasul adalah taat kepada hadis-hadis Nabi. Misalnya Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Imran, ayat ke-132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Patuhlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul supaya kalian diberikan rahmat. Agar kita dapat rahmat, yang dengan rahmat ini kita bisa masuk surga seperti dulu dalam pelajaran awal. Ya kalau kita ingin masuk surga, kita usahakan dapat rahmat Allah. Tapi salah satu penyebab kita ini mendapatkan rahmat Allah dalam ayat ini dalam Quran surat Al-Imran adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bukan taat kepada ustadz. Nggak ada misalnya atiullaha wa rasulah wal ustad, atiullaha wa atiur rasul wa syaikh. Nggak ada. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, itu. Begitu juga dalam ayat yang lain. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran surat 24. Ya, itu surat An-Nur ayat ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atiullaha wa atiur rasul. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasul illal balagul mubin. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin, patuhlah kalian kepada Allah, patuhlah kalian kepada Rasul. Ingat ya, selalu menyandingkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tetapi jikalau mereka berpaling, maka kewajiban Rasul hanyalah yang dibebankan kepadanya, yaitu menyampaikan. Dan kewajiban kalian hanyalah yang diwajibkan kepada kalian. Dan jikalau kalian taat kepada Rasul, kalian patuh kepada Rasul, nah kalau sekarang kita patuh dengan hadis-hadis Nabi, maka kalian tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah, kalian mendapatkan petunjuk. Dan tidak ada kewajiban Rasul, melainkan hanyalah sebagai penyampai yang terang.
Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah mengatakan lagi dalam Quran surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya, dan jangan sekali-kali kalian berpaling darinya. Jangan sekali-kali kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, sedangkan kalian mendengarnya. Nah, ingat ya, jadi jangan sekali-kali kita berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Begitu juga dalam surat yang lain, surat yang ke-24. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Kerjakanlah salat. Tunaikan zakat, bayar zakat, dan patuhlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Ingat ya, kita mengerjakan salat, kita membayar zakat, itu dua pokok yang paling utama dalam Islam, salat dan zakat. Kita itu kemudian atiur rasul. Cara pelaksanaan sholatnya dan zakatnya adalah mematuhi Rasul supaya kamu diberikan rahmat. Ya. Dan banyak ayat-ayat lain, ya, banyak sekali perintah-perintah di samping kita ini disuruh ya taat kepada Allah juga taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain dalam Quran surat 4 ada penjelasan tambahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dalikal fawzul azim wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Jadi kata Allah, tilka hududullah, demikian itulah had-had, batas-batas, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, jadi kalau kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, kita menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, kita menjalankan perintah-perintah Nabi, contoh-contoh Nabi dalam hadis, maka imbasnya, efeknya, akibatnya adalah Allah nanti akan masukkan kita ke dalam surga. Di mana surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Kebalikannya, wa may ya'sillah, barang siapa yang durhaka, barang siapa yang menentang Allah dan juga Rasulnya, bahkan dia melanggar had-had Allah, dia melanggar hukum-hukum Allah, maka yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu, dan dia akan mendapatkan azabun muhin, azab yang menghinakan, aliyadzubillah. Dan banyak ayat-ayat yang menerangkan ketaatan kepada Allah Rasul itu akan menyebabkan kita masuk surga, mendurhakai Allah Rasul akan menyebabkan kita mendapatkan neraka. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, makanya kalau kita ingin masuk surga, patuhilah Allah, patuhi Rasul. Dan sekarang cara patuh kita kepada Allah, karena Allah sudah nggak bicara lagi langsung kepada manusia, ya karena beliau sudah wafat, Nabi atau Rasul. Nah, ucapan Allah kita baca dalam Al-Quran. Maka kalau kita tidak tahu Al-Quran, kita tidak akan bisa mengamalkan ajaran Quran. Maka kita belajar. Karena kita baca Quran tiap hari barangkali. Dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat Anak, kita bolak-balik. Selama kita tidak memahami Al-Quran, kita tidak bisa mengamalkan ajaran Al-Quran. Ya, maka cara kita bisa mengamalkan ajaran Al-Quran adalah dengan kita belajar. Ya, belajar kepada orang yang memang memahami Al-Quran. Ya, bukan kepada orang hanya yang pandai mengajarkan baca Al-Quran, tapi memahami isi Al-Quran. Dia tahu bahasa Arab, dia tahu ya tentang nasih mansuh, dia tahu tentang asbabun nuzul dan seterusnya. Harus tahu. Nah, barulah ketika mengajarkan kepada kita, insya Allah dia akan mengajarkannya dengan lurus. Ya, jadi jelas ya. Jadi di dalam kita ini berdakwah, di dalam kita belajar, maka biasakanlah kita ini untuk senantiasa, yaitu belajar, ya, atau beramal, atau bahkan kalau kita mengajar, selalu bersandarkan, berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Quran. Ya, kenapa? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayat untuk mentaati Allah dan taat kepada Rasul. Ya, tidak boleh kita, menentang. Tidak boleh kita durhaka, kita tidak boleh menolak ketaatan kita kepada Allah dan Rasul.
Bahkan kalau kita hanya taat kepada Allah saja, kita menolak taat kepada Rasul, karena kita beranggapan Rasul itu hanyalah manusia, kita juga tidak benar, karena kita dikatakan tidak taat kepada Allah. Ya, karena dalam Quran, ya, antara ketaatan kita kepada Allah itu berendengan dengan taat kepada Rasul. Makanya tadi dibacakan ayat-ayat, ya selalu menggandeng, merendeng ketaatan kepada Allah itu kepada ketaatan kepada Rasul. Kita berdakwah mengajak orang kepada firman Allah dengan mengajak kepada sabda Nabi itu juga rendengan. Maka tidak boleh seorang dai ya menyepelekan masalah di sini. Begitu juga sebagai umat kita tidak boleh menyepelekan. Kalau kita belajar agama kepada orang, belajarlah yang bersandarkan kepada ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi. Ya, tidak boleh kita hanya Al-Qur'an saja. Ya. Karena Allah dalam Al-Qur'an ya sudah mengingatkan kepada kita, misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Jadi Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-80, Allah mengatakan may yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul maka faqad atau Allah, berarti dia sudah taat kepada Allah. Ya, jadi siapapun orang dia taat ya kepada Rasul, berarti dia sudah taat kepada Allah. Jadi mafhumnya, kalau ada orang tidak taat kepada Rasul, dia menolak hadis, dia ingkar kepada sunnah, dia hanya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran saja, ya berarti dia tidak taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Rasul menunjukkan dia taat kepada Allah. Mayuti Rasul faqat atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia sudah taat kepada Allah. Tidak boleh kita belajar Al-Quran saja, memahami Al-Quran saja, mengamalkan ajaran Quran saja, tidak boleh. Ya, tapi sudah diingatkan akan ada muncul orang-orang yang menolak hadis. Ya, ada kelompok namanya ingkarus sunnah. Ya, orang yang menolak hadis Nabi, atau ada juga Quraniyun, kelompok Quraniyun, itu hanya orang yang mau mempelajari dan mengamalkan Quran saja, ada. Karena mereka beranggapan bahwa Rasul manusia juga, seperti kita, bisa ini, bisa itu juga katanya. Nah, itu adalah suatu pandangan yang keliru. Ya, memang dari satu sisi beliau adalah manusia, tapi dari sisi yang lain, ya Allah memberikan keutamaan kepada Rasul dengan diberikan wahyu. Nah, akan datang penjelasan tentang masalah Rasul nanti. Begitu juga dalam ayat yang lain, masih surat 4, ayatnya ke-64, Allah Jalla wa'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Wa ma arsalna, dan kami tidaklah mengutus ya min rasulin, seorang pun rasul. Ya, bukan hanya Rasulullah saja, tapi juga rasul-rasul yang lain. Kami tidaklah mengutus seorang rasul illa melainkan liyuta'a, melainkan agar ditaati. Ingat ya. Jadi Allah ketika mengutus rasul itu harus ditaati oleh umatnya. Tapi biiznillah, dengan seizin Allah, dengan sepengetahuan Allah. Ya. Maka pada saat nanti misalnya dibacakan kepada kita hadis-hadis Nabi, cuma hadis. Ya, atau ketika dijelaskan tentang perbuatan Nabi, ini sunnah Nabi, cuma sunnah. Ya, karena kita tahu sunnah itu adalah diamalkan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, kita jangan salah paham tentang sunnah. Ya. Sunnah itu ada dari sisi hukum, ada dari sisi definisi. Harus dipahami itu. Jadi kalau dikatakan sunnah Nabi, ya itu artinya adalah dari sisi definisi. Ya, di sunnah Rasul itu maksudnya adalah apa-apa yang Rasul perbuat, yang Rasul ucapkan, yang Rasul yakini, atau pengakuan Nabi terhadap amalan sahabat, itu sunnah namanya. Makanya sunnah Nabi ini ada yang wajib. Contoh misalnya Nabi melakukan sholat 5 waktu, itu sunnah Nabi. Nabi melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nabi melakukan sholat Jumat misalnya. Ini sunnah Nabi, tapi hukumnya adalah wajib. Ya, dari sisi hukum, sunnah Nabi ini adalah wajib. Ya, nah kalau hukum ada wajib, ada sunnah. Ya, jadi jangan salah, kadang-kadang kita cuma sunnah Rasul ini dari sisi definisi. Maka lihat hukumnya, bagaimana hukum Nabi ini. Kadang-kadang orang menyepelekan kalau dikatakan sunnah Nabi.
Ya, belum lagi sunnah dalam arti adalah hadis-hadis Nabi. Kita harus kembali kepada Quran dan sunnah. Nah, maksud sunnah di sini adalah hadis Nabi. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi berdasarkan kepada pelajaran kita kali ini, ya kalau kita ingin beramal dan amal kita nanti mendapatkan ganjaran, amal kita nanti mendapatkan balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka selalu landasi ya amal-amal kita ini dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan kita ini ngelihat orang begini, kita ikut begini. Ada orang begitu, ikut begitu. Begitu cara orang sholat, begitu cara sholat kita. Orang membaca doa ini, kita juga ikut baca doa. Harus ada ilmunya. Dari mana kita tahu bahwa kalau kita misalnya ya doa iftitah, Allah misalnya kita baca ini wajah tuh, atau Allahumma ba'id baini dan seterusnya, misalnya dari mana? Harus lihat sumber dalilnya, lihat hadisnya. Nabi mengucapkan doa-doa itu apa enggak? Ketika takbir, kenapa takbir kita harus mengangkat tangan, lalu mensejajarkan jari kita ini dengan daun telinga bawah atau atas, lalu menghadapkan jari-jari kita ke arah kiblat misalnya. Ya, kita melakukan itu ikut-ikutan atau memang tahu Nabi melakukannya. Nah, kita biasakan kita beramal itu harus mengikuti Nabi, bukan ikut-ikutan. Ya bolehlah dulu kita barangkali karena begitu, apalagi udah ya selama kita hidup sampai umur 40, 50 tahun barangkali nggak berubah, itu terus. Makanya begitu ngeliat ada orang berbeda sedikit ibadah sholatnya, langsung aliran sesat nih. Padahal bisa jadi yang kita anggap sesat itu yang benar. Karena dia sudah merubah kebiasaan buruknya, beramal tanpa ilmu, dengan kemudian beramal dengan ilmu. Ya, seperti itu misalnya. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim itu harus mau berubah. Karena berubah dengan ilmu tapinya. Kita harus belajar agama. Kita harus mau mengetahui ajaran-ajaran agama kita. Sayang kita sudah tua misalnya nggak tahu agama kita sendiri. Ya, padahal kita ini ya kalau misalnya memahami agama akan banyak sekali kebaikan-kebaikan, akan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita bisa ambil dari agama kita. Ya sayang makanya kalau andai kata kita ya sudah mendekati waktu selesai kita hidup di dunia, tapi kita belum tahu tentang agama kita sendiri. Bayangkan. Maka belajarlah agama ya agar kita nanti di hari kiamat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau amal kita. Ya makanya sekarang beramalah, kemudian beramal dengan ilmu, tapi ingat pada saat kita menuntut ilmu, pada saat kita ini ya belajar ya untuk menuntut ilmu, kita tidak boleh melepas yaitu dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjauh dari Quran, jangan menjauh dari hadis. Nah kalau seandainya kita ketika diajak untuk belajar agama, ya untuk memahami agama, kemudian kita menolak, ya atau kita tidak mau, ya belajar agama berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, ya ini menunjukkan bahwa kita belum beriman sebagaimana dijelaskan tadi. Bahkan kalau seandainya kita ini menolak, tidak mau, ya mengembalikan perkara kita ini kepada Rasul, itu juga menunjukkan kita belum beriman. Bahkan para ulama menganggap bahwa dia adalah orang munafik. Sebagaimana di dalam satu ayat, dan nanti diperjelas oleh salah seorang ulama besar, yaitu Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan, apabila diserukan, apabila didakwahkan kepada mereka, ta'alau, kembalilah kalian ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan, yaitu kepada Al-Quran, marilah kalian kemari. Ayo, ini kita belajar Quran sekarang. Ayo kita beramal Quran sekarang. Dan juga wa ila rasul, kembalilah kalian kepada Rasul, ayo kita belajar hadis. Nah, dikatakan ini ra'aital munafikin. Engkau lihat orang-orang munafik itu. Engkau perhatikan orang-orang munafik itu. Ya, mereka gimana? Ya suduna angga sududan. Mereka akan menghalang-halangi manusia dari mendekati kamu dengan sungguh-sungguh. Bayangkan,
Ketika Rasul mengajak orang untuk kembali kepada Quran Sunnah, orang-orang munafik kasakusuk. Orang-orang munafik itu bisik-bisik, mentaswis. Jangan datangi kajian Rasul, jangan mau datang kepada Rasul. Nanti kamu begini, kamu begitu. Nah, itu sifat orang munafik. Mereka mengajak orang untuk menjauh dari kajian-kajian, dari majelis-majelisnya Rasul. Ya. Jadi kalau andai kata ada orang ya mengajak kita untuk mempelajari Quran Sunnah, mempelajari Quran Hadis, lalu kemudian kita ini ya karena kita belum paham, kita mungkin sudah a priori terlebih dahulu, bahkan kita sampai antipati dengan kajian-kajian Quran Sunnah, lalu kemudian kita mengajak orang-orang, apakah itu keluarga kita, apakah itu kerabat kita, atau siapapun itu, untuk tidak mendatangi majelis tersebut, untuk tidak menghadiri kajian tersebut. Nah, kata Allah, ra'aital munafikin, kamu lihat wahai Nabi orang-orang munafik itu. Makanya Al-Alamah Ibnu Qayyim tadi berkomentar tentang ayat di atas, hada dalilun, ini adalah merupakan dalil ala annahu bahwasanya man du'iya ila tahkimil kitab wa sunnah. Jadi ini merupakan dalil, merupakan dalih ya, atau merupakan hujah bahwa orang yang diajak, man du'iya, orang yang didakwahi, orang yang diseru ila tahkimil kitab, untuk berhukum kepada Alkitab Al-Quran wa sunnah dan sunnah, fa'aba, lalu dia tidak mau, dia enggan, ya annahu minal munafik, bahwa dia termasuk orang munafik, al-iyadzubillah. Ya, jadi kalau andai kata misalnya ada dibuat kajian di masjid dekat rumah kita, ya offline misalnya, atau ada kajian online misalnya, ya di mana kajian-kajian itu mengajak orang yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah supaya mempraktekkan, mengamalkan ya kepada Quran dan Sunnah, lalu kemudian enggak mau, kita enggak enggan, kita menolak, atau bahkan kita juga mengajak orang-orang yang kita kenal untuk tidak menghadiri, ya untuk tidak ikut serta dalam kajian-kajian tersebut, ya maka kata Ibnu Qayyim, ketahuilah annahu minal munafik, ya dia termasuk golongan munafik. So, kalau kita orang beriman, kita pasti akan cinta kepada Allah Rasul. Kita pasti akan cinta kepada firman Allah dan sabda Rasul. Kita pasti akan senang ya dengan ucapan Allah Rasul. Sebagaimana kita kalau cinta dengan istri kita, maka sehari kita tidak mendengar suaranya, kita rindu kepada dia. Atau kita ini yang baru punya anak misalnya, ya kita karena cinta kita sama anak kita, ya maka kita begitu pulang langsung kita menuju rumah. Untuk apa? Sekedar ingin mendengar suaranya, walaupun suaranya bentuknya tangisan. Dan bahkan kita rekam suara anak kita, lalu kita bawa kemana-mana. Kalau kita kangen, kita setel suara anak kita yang lagi ngoceh. Itu menunjukkan cinta kita kepada anak kita. Rindu kita kepada suaranya. Nah pertanyaannya kita, ya kita ini cinta Allah, cinta Rasul enggak? Nah, pertanyaannya. Nah, kalau cinta kepada Allah, ya biasakan baca Al-Quran. Atau kalau kita nggak ada waktu, biasakan mendengarkan bacaan Al-Quran. Apalagi yang paling penting adalah kita belajar untuk memahami yaitu firman-firman Allah tersebut. Ya, sebagaimana kita mengajarkan anak kita berbicara, karena dia baru bisa ngomong dada, misalnya gitu, kita nggak ngerti maksudnya apa, nangis juga kita nggak tahu maunya apa. Nah, begitu dia sudah mulai besar, kita ajarkan dia bicara, supaya kita apa? Supaya kita tahu apa maunya anak kita. Kita ajarkan bicara. Makanya begitu dia sudah mulai manggil nama kita, Abi, Umi misalnya, dia mulai ngomong mamam misalnya, dia mulai mimi, dia ngomong, kita senang karena kita sudah mengerti apa maunya anak. Kita bayangkan, ke anak aja pengen tahu maksud anak kita bicara. Pertanyaannya, kita sudah berapa lama megang Al-Quran? Berapa lama kita sudah bisa baca Al-Quran? Dari kecil kan? Nah, sudah tahu apa maunya Allah dalam Quran. Gak usah jauh-jauh lah Al-Fatihah yang kita hafal. Apa makna iyyaka na'budu? Apa makna iyyaka nasta'in? Nah, kalau itu aja nggak tahu, buat apa kita baca? Makanya pahami apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya aja kita nggak tahu, apalagi maksudnya. Maka kita tidak hanya sekedar saya cinta Quran, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, tapi nggak tahu apa-apa dengan maunya Allah, dengan maunya Rasul. Ya buktinya kita tidak mau tahu apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dalam hadis. Buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mempelajari
yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, mumpung masih ada waktu buat kita, tunjukkan cinta kita ya kepada Allah Rasul. Kita aja suka nuntut sama pasangan kita. Mi, kamu cinta sama Abi nggak? Cinta. Buktinya, jangan cuma ngomongnya. Begitu juga seorang perempuan, Abi cinta sama Umi nggak? Cinta. Buktinya, bukan cuma ngomong doang. Makanya kita belajar menyelami apa maunya istri, apa maunya istri, apa suami, kan begitu kita belajar. Suka makanannya apa, sukanya bagaimana. Kita belajar saling mengetahui maunya masing-masing. Nah, dengan Allah Rasul gimana? Sudah tahu kita maunya Allah Rasul. Padahal kita selama ini mengatakan cinta Allah, cinta Rasul. Itulah yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, makanya sebab itu, kalau kita sudah sadar bahwa kita wajib beramal sebelum kematian kita, maka beramalah dengan ilmu. Ya, dan yang kedua, kalau kita ingin berilmu, ya, dan ilmu kita sahih, ilmu kita nanti mendapatkan penilaian benar dari Allah dan Rasul, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sandarkan, landaskan ilmu kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti insya Allah akan dijelaskan lagi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis. Ya, pelan-pelan, ya, yang penting saudara-saudaraku, ya, bisa memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga nanti hadis-hadis Nabi. Insya Allah kita akan lanjut hari Ahad depan. Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya ada waktu untuk terus belajar, untuk terus menimba ilmu, supaya kita ini bisa beramal dengan baik dan benar. Itu aja barangkali, karena di sini sudah azan asar. Insya Allah kita akan sambung hari Ahad depan. Cukup dulu, dan mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat, ya, mudah-mudahan semuanya ada waktu kembali. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم